Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Pascal. Langsung aja kita mulai. Nah, bahasa Pascal itu sendiri adalah bahasa tingkat tinggi yang berorientasi pada segala tujuan, dirancang oleh Profesor Niklaus Wirth. Nah, nama Pascal sendiri diambil dari ilmuwan matematika yaitu Blaise Pascal yang terkenal pada abad ke-17 dari Perancis. Selanjutnya di sini ada struktur program Pascal. Yang pertama ada judul program. Judul program di sini opsional ya, jadi kalian bisa nulis judul atau tidak. Lalu kedua ada blok program. Di blok program ini terbagi jadi dua. Pertama ada bagian deklarasi, lalu ada bagian pernyataan. Nah, pada bagian deklarasi ini kita tidak harus nulis semua deklarasinya nih. Jadi tergantung kita mau pakai deklarasi apa dulu. Misalnya kita mau pakai variabel, jadi kita harus deklarasiin variabel dulu. Nah, jadi nggak semuanya kita deklarasiin, tergantung tiap program masing-masing. Lalu ada bagian pernyataan. Nah, di bagian pernyataan ini kalian mulai nulis programnya nih. Kalian nulis semua statement di bagian pernyataan. Nanti program akan ngejalanin statement kalian tuh, urutan dari atas ke bawah. Nah, lanjut ada bentuk umum program Pascal. Nah, diawali dengan judul program. Nah, tadi sudah saya bilang judul program atau program nama ini sifatnya opsional, jadi bisa ditulis atau enggak. Terus selanjutnya ada bagian deklarasi. Nah, pada bagian deklarasi ini dibagi menjadi beberapa sintaks. Sintaks itu kayak perintah. Jadi misalnya kalian mau gunain variabel, kalian gunain sintaks var. Terus kalau konstanta ada const. Terus di bagian deklarasi ini kalian gak harus gunain semuanya. Jadi tergantung pada programnya kalian mau pakai apa, variabel doang atau program simple hello world, itu kalian gak perlu deklarasiin apapun. Lanjut ada bagian pernyataan. Nah, di bagian pernyataan ini program mulai eksekusi statement-statement yang ada nih. Dimulai dari statement 1, 2, 3 sampai selesai. Selanjutnya ada tipe data pada Pascal. Nah, tipe data ini tuh sebagai petunjuk komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung di dalam suatu variabel. Jadi misal kalian nanti deklarasiin suatu variabel. Variabel itu ada tipe datanya. Misalnya variabel itu menampung bilangan bulat, berarti dia tipe datanya integer. Kalau dia menampung bilangan pecahan, tipe datanya real. Sedangkan kalau dia nampung kayak kalimat atau teks gitu, dia tipe datanya string. Terus untuk misalnya kalian cuma nampung variabel kayak satu huruf doang, itu ada tipe data char. Terus ada jenis-jenis operator. Di dalam bahasa program Pascal ada 3 jenis. Di sini ada aritmatika. Aritmatika kayak biasa. Tapi kalau di pemrograman Pascal, perkalian kita menggunakan simbol bintang. Kalau untuk pembagian kita menggunakan simbol garis miring. Terus untuk pembagian yang hasilnya bilangan bulat itu pakai div. Terus untuk sisa hasil bagi kita pakai mod. Lalu ada operator relasional atau hubungan. Nah, operator hubungan ini digunakan pada saat nanti misalnya kita membuat percabangan yang ada syarat-syarat gitu, atau syarat suatu kondisi, kita bisa menggunakan operator relasional atau hubungan. Terakhir ada operator logika. Operator logika ini berguna untuk program suatu seleksi kondisi. Dia tuh kayak di matematika, not itu kayak negasi. Jadi nilai false jadi true atau true jadi false. Terus ada n ini akan menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Lalu or akan menghasilkan nilai true jika salah satunya bernilai true. Terakhir ada statement input atau output. Statement input pada Pascal kita menggunakan read atau readline, dan output kita gunain write atau writeline. Bedanya writeline atau dengan read, kalau writeline kita setelah kita nulis nanti ngeluarin output, kita akan mencetak ke garis baru. Kalau write kita tetap di garis yang sama. Terus di sini ada contoh programnya. Ada nama program biodata. Terus use CRT ini kita menggunakan library CRT. Terus ada variabel nama dan npm.
Dan tipe datanya string. String ini tadi buat menyimpan kalimat ya. Bagian deklarasi diawali dari begin dan diakhiri dengan end. Lalu ada write nama. Program akan mencetak nama sama dengan seperti apa yang dikutip di dalam program tersebut. Lalu ada readline nama. Gunanya readline nama ini, jadi user dapat menginput nama apa yang akan digunakan dalam program tersebut. Terus nama itu akan masuk ke dalam variabel nama yang sudah kita buat. Lanjut, npm sama seperti tadi. Jadi user akan menginput npm-nya dan apa yang diinput user akan masuk ke dalam variabel npm. Terakhir ada writeline nama saya. Jadi program akan mencetak yang di dalam kutip dulu nama saya, lalu akan memanggil variabel nama yang sudah diinput. Jadi misalnya kita tadi nulis nama Budi, maka akan terpanggil nama saya Budi. Lalu kutip selanjutnya untuk mencetak dan npm saya. Terus memanggil variabel lagi, variabel npm yang sudah diinput. Jadi kalau disambung nama saya Budi dan npm saya seperti apa yang diinput tadi. Terakhir readline di sini berguna untuk agar kita dapat kembali ke dalam Turbo Pascal, kita dapat menekan enter. Lalu diakhiri dengan end. Ya, untuk materi sudah selesai. Jadi kita lanjut ke cara membuat programnya. Pertama kita buka DOSBox, lalu kita ketikkan bin slice turbo untuk membuka Turbo Pascalnya. Lalu klik file, new. Nah, di layar biru ini kita mengoding apa yang akan kita buat. Kita ketik programnya di sini. Program Pascal kita menggunakan titik koma di setiap statement yang sudah selesai. Jadi jika kita kekurangan titik koma maka program akan error. Sedangkan untuk bagian end terakhir kita menggunakan titik. Lalu jika sudah selesai, untuk merunning program tersebut kita harus mengcompile terlebih dahulu. Compile ini agar komputer dapat membaca program yang kita buat dan melihat apakah ada error yang terdapat pada program yang kita buat. Lalu setelah compile, kita dapat merunning program tersebut. Jika program sudah berjalan, maka akan kembali ke DOSBox untuk melihat hasil program kita. Ketikkan nama Anda, lalu tekan enter, npm, lalu tekan enter. Nah, akan tercetak seperti ini. Terakhir untuk kembali ke DOSBox, kita dapat menekan enter. Bagian yang biru ini disebut listing program. Jadi pada saat membuat LA, bagian yang biru ini screenshotnya kalian taruh di listing program. Nah, sedangkan yang hitam ini adalah output dari program tersebut. Jadi bagian hitam ini kalian taruh di output program.